Halo semuanya, selamat malam. Saya Algoler Sakti. Ini channel YouTube saya yang nama saya sendiri, Algoler Sakti. Jadi saya ingin mengisi channel YouTube saya ini dengan bahasan tentang sepak bola. Ya seperti apapun itu, seperti rumor transfer, taktik, prediksi, ya mungkin itulah yang ingin saya isi. Dan ini video pertama saya. Jadi hari ini lebih ke perkenalan gitulah, dan langsung ke klub favorit saya. Klub favorit saya Atletico Madrid, dan saya walaupun menyukai Atletico Madrid, saya adalah penganut possession ball. Saya sangat menyukai permainan possession ball. Ya bisa dibilang tiki-takanya Barca dulu itu paling saya suka. Itu betul keren banget itu, tiki-taka Barca. Ya saya walaupun penganut possession ball, saya banyak sih ya akhir-akhir ini yang mempermasalahkan anti football. Defensive football is anti football, kata orang-orang. Ya banyak yang bilang gitu. Ya itu terserah sih. Tapi menurut saya semua itu taktik. Ya terserah mau gaya apa gitu. Dia mau defensive football, attacking football, possession ball, bebas. Parkir bus dibilang orang bebas, itu taktik. Walaupun parkir bus itu saya menganggapnya beda dari defensive football. Ya itu asal nggak menangkan wasit. Kalau menangkan wasit baru menurut saya itu, baru saya nggak suka, baru itu curang atau apa. Kalau selama cuman bertahan, ya main bertahan dibilang nilai sepak bolanya hilang apa, itu nggak masalah lah, namanya taktik. Ya suka-suka orang lah, ya kan. Semua orang itu asal itu benar dan tidak, ya itulah. Oke, langsung aja saya ingin ngebahas Atletico Madrid. Ya saya ingin ngebahas Atletico Madrid overallnya lah, dari awal musim sampai sekarang. Kita lihat Atletico Madrid ini sekarang terseok-seok di La Liga. Ya peringkat 6 sekarang sejauh ini. Bayangkan aja Atletico Madrid yang biasa bertengger posisi 2-3 sekarang peringkat 6. Walaupun jarak poin dia ke peringkat 3 atau 4 itu gak jauh, cuman satu gak salah. Dengan peringkat 4 itu sama gitu. Jadi ya walaupun fans sudah mulai gerah melihat posisi 6 gitu, ya itu terserah lah, fans tuh nggak masalah lah, berhak dia kayak itu. Oke, kita banyak yang sekarang udah mulai gerah dengan Simeone, dan bahkan fans Atletico tuh udah banyak bilang Simeone itu miskin taktik dan ingin mengganti Simeone. Dia ingin Simeone itu dipecat dan digantikan pelatih baru. Ya kalau saya pribadi sih, memecat pelatih di tengah kompetisi itu rasanya kurang efektif lah, karena nggak semua pelatih bisa menjadi caretaker sementara sampai akhir musim bisa memberikan yang terbaik. Nggak semua, walaupun ada yang terbaik seperti Di Matteo di Chelsea itu kan, dia menangkan UCL. Ya itulah, menangkan UCL walaupun di Liga dia terseok-seok juga gitu. Banyak yang bilang ya udah gerah dengan main defensif Atletico karena pemain Atletico ini udah beda sekarang katanya. Jadi saya bukan bela Simeone, sebetulnya bukan bela Simeone, walaupun saya sangat menyukai Diego Simeone. Saya bilang sekali lagi, saya sebetulnya kurang suka defensive football karena saya adalah orang possession ball, orang yang possession ball dan attack. Saya suka permainan seperti itu sebenarnya. Tapi ya karena Simeone itu defensif dan itu bisa menang, ya nggak masalah. Dan itu nggak melanggar norma sih Pak. Maksudnya cuman ngelanggar keindahan aja, cuman ya nggak melanggar kayak menang dibantu wasit, itu enggak gitu.
Jadi gini, kenapa saya masih bela Simeone? Kita bisa lihat alasan saya itu Atletico tuh kehilangan pemain pentingnya di awal musim. Kita lihat dia kehilangan Griezmann, kehilangan Godin, Juan Fran yang bagus lah gitu, Filipe Luis yang udah nyetel dengan taktik Cholo. Dan tiba-tiba Atletico tuh semua pindah bersamaan gitu. Jadi Atletico datangkan pemain baru, ya nggak bisa langsung nyetel dong. Jadi ya walaupun yang mereka ingin instan, orang-orang ingin instan. Sekarang ini pasar itu udah beda. Harga Felix 120 juta. Ya kualitasnya belum tentu 120 juta gitu. Sekarang kita bukan dibodoh-bodohi, Atletico bukan dibodoh-bodohi. Memang harga pasar itu segitu sekarang. Memang segitu, memang nggak bisa kita lawan. Kita datangi Felix sebagai pemain harganya 120 juta. Kita berharapnya expect-nya dia kayak Griezmann. Termasuk saya expect dia bisa langsung nyetel. Tapi kita terlalu naif kalau kayak gitu sebenarnya. Dia masih muda, 19 tahun didatengin. Dia cuman setengah musim. Maksudnya dia baru muncul tuh Januari tahun itu 2019 dan dibeli Atletico 2019. Dan tiba-tiba dia ke Atletico 120 juta pounds dan fans expect dia bakal lebih jago dari Griezmann atau minimal seperti Griezmann. Ya itu sebetulnya terlalu naif, termasuk saya yang terlalu naif saat itu. Karena gini, kayak saya bilang tadi, beli 120 juta belum tentu kualitasnya 120 juta. Karena dia belum teruji. Karena memang pasarnya segitu sekarang. Kita lihat harga pemain yang kayak sekarang, contoh kayak Kai Havertz, Jadon Sancho, memang pasarnya memang sebesar itu sekarang. Memang sangat mahal pemain-pemain muda itu. Kalau dulu kan yang mahal itu pemain matang 25, 26, 27 karena udah terbukti kualitasnya, apa yang udah diberikan untuk klub kayak gitu. Kalau sekarang mereka untuk proses jangka panjang. Ini bisa untuk berapa tahun? Ini kayak gini. Orang lebih kayak gitu. Mbappe dibeli berapa itu harganya, Dembele ya pasarnya memang segitu. Walaupun sebetulnya Felix ini memang juga saya setuju juga mahal ya, seharusnya mungkin 80 lah atau 70 kalau ngelihat pasar sekarang ya seharusnya. Cuman ya segitulah, dan Atletico cukup panik kan kehilangan Griezmann ya, jadi dia beli si Felix dengan harga cukup mahal. Jadi itu pemain baru belum bisa nyetel. Ya kalau saya pribadi orangnya percaya dengan proses. Ya musim pertama ya biarin. Ya wajar sih kehilangan 4 sampai 5 pemain krusial gitu. Kehilangan itu. Dan wah itu payah sih. Dan Cholo pun bilang pada dia kehilangan pemain tuh Juan Fran, Luis, Griezmann, Godin, dia bilang bahwa musim ini musim terberat dia. Dan ternyata betul kan. Atletico peringkat 6 sekarang di La Liga. Terus saya enggak pernah kayak gini. Bahkan dalam 2 tahun terakhir peringkat 2 terus di atas Real Madrid. Dan musim ini peringkat 6. Jadi itu salah satu Cholo, dia udah prediksi dia bakal kesulitan karena ya enggak semua pemain bisa langsung nyetel dengan taktik Cholo. Dengan taktik bertahan Cholo. Terus nih gini juga, banyak yang bilang bahwa ya mereka udah bosan dengan taktik bertahan, fans ingin melihat Atletico itu menyerang. Gini sih menurut saya, ini cuman opini aja ya, belum tentu betulan Cholo apa, ini mungkin aja bisa jadi ya Cholo itu dan staff asistennya udah ngasih gaya menyerang yang ini skema menyerang dan dia ingin Atletico main menyerang. Ternyata pemainnya itu sendiri nggak bisa menjalankan itu. Saya mengambil contoh itu dari contohnya kayak gini lah.
ada seorang coach ternama di Indonesia, seorang pandit juga, dia pernah bilang, ngapain sih Indonesia tuh beli datengin pemain coach pelatih dari luar negeri seperti Luis Milla yang udah terkenal, ataupun Mourinho, Ancelotti, ataupun Guardiola. Itu kan kualitas top, tapi kualitas pemain kita sendiri nggak bisa gitu. Jadi kan misalnya kualitasnya tuh bagus banget tapi pelatihnya bagus banget tapi pemainnya kualitasnya B aja, agak kesulitan juga, belum tentu bisa menerima 100%. Saya mungkin ada kayak gitu Atletico, bahwa staff manajemen Atletico tuh ingin menyerang cuman pemainnya nggak bisa itu karena udah biasa bertahan, walaupun sekarang banyak yang baru gitu. Atau bisa juga memang Cholo ingin mainnya bertahan dan pemain adaptasinya juga payah, kita nggak pernah tahu itu. Tapi kan kita bisa lihat Atletico itu chance creatednya salah satu yang paling besar loh di La Liga. Dia paling besar di La Liga, tapi peringkat 1 atau 2, tapi golnya malah sedikit. Dari 20 tim itu dia mungkin cuma peringkat 9 atau 10 gol. Rataan golnya cuma 1 setiap match dari 20-an match nih. Bayangin aja, chance created banyak tapi nggak bisa dikonversi gol. Ya, kita bisa lihat lah sekarang strikernya Morata. Saya pernah katakan bahwa Morata itu bukan seorang striker yang tajam. Dia nggak bisa jamin 25 gol, 30 gol yang bisa dilakukan oleh seorang Timo Werner di Bundesliga, di La Liga, seperti Benzema, seperti Harry Kane gitu. Dia lebih striker yang 10, 11, 12, walaupun harganya mahal. Itu saya bilang, harga mahal belum tentu kualitasnya mahal, karena pasar memang segitu. Pasar memang sedang mahal, makanya Morata harganya mahal juga. Ya, Chelsea datengin dia 60 juta kurang lebih. Nggak mungkin dong Atletico cuma datengin dia 20 juta. Minimal 40, 45 gitu. Kayak gitulah kan. Jadi Chelsea ya performa dia nggak, ya gitu-gitu aja lah. Morata nih, Costa nggak terlalu itu, jadi ya finishing Atletico tuh banyak terbuang-buang. Ya walaupun ya sekarang pemain-pemain baru tuh udah mulai nyetel. Yang udah mulai nyetel tuh ya Trippier, Lodi, dan Felipe, semua back tengah, back kanan, back kiri, di lini belakang. Untuk tengah sama depan masih kacau lah Atletico, pemain baru dan pemain lama juga. Ya jadi makanya saya katakan bahwa saya bukan bela Cholo, cuman dia salah tetap. Pelatih itu wajib menanggung 100%. Enggak 100% maksudnya menanggung tanggung jawab penuh. Tapi untuk menyalahkan Cholo 100% kayaknya kurang fair lah. Karena ya kita harus beri dia waktu, karena belum tentu semua pelatih berani di posisi Cholo. Belum tentu. MU siapa sekelas Sir Alex Ferguson, pas Scholes pensiun dia juga pensiun. Waktu Scholes pensiun pertama kali, MU langsung payah juara, langsung dipanggilnya Scholes main, Scholes pensiun dia juga pensiun kan. Belum tentu semua pelatih itu bisa di posisi Cholo ini. Cukup berani juga. Jadi ya kalau ingin menghujat Cholo atau apa ya terserah lah itu sebetulnya, cuman kita harus baca kan statistik semuanya apa. Kalau kita mau menyalahkan orang 100% nggak sih dia salah, emang benar dia yang salah sih, atau ada orang lain gitu ya. Itu Atletico Madrid di La Liga, walaupun di UCL ya sempat booming mengalahkan Liverpool di 16 besar UCL. Ya itu Liverpool sombong kan. Cuman Atletico bisa menang. Tuh orang marah dengan Atletico. Ya terserah. Ya
jawaban Cholo itu keren banget sih. Dia Klopp bilang Atletico main ini, dia bingung Atletico tuh main cara apa, main untuk apa. Cholo Simeone dia simple, dia bilang ya kami main untuk menang. Ya betul lah, kita main tuh untuk menang apapun caranya, selagi itu halal ya nggak masalah. Nggak karena wasit gitu, ya serah lah, mau bertahan mau nyerang ya gitu. Oke. Atletico ya sejauh ini kayak gitulah ya, karena musim terhenti dan baru bergulir. Kemarin imbang lawan Bilbao, nanti malam main lawan Osasuna. Ya semoga aja dapat hasil yang bagus. Ya sebetulnya Felix udah mulai nyetel, beberapa pemain udah mulai nyetel, Llorente. Kalau saya pribadi sih minimal semusim lah, dan saya percaya musim depan Atletico tuh bisa lebih bagus, ditambah kalau Atletico tuh mendatangkan seorang striker yang bertipe tajam, kencang gitu. Ya kayak Falcao, ataupun yang kuat itu, ataupun kayak Costa waktu periode pertama ya di Atletico. Ya saya sebetulnya pengen banget Timo Werner, cuman ya Timo Werner udah hampir pasti ke Chelsea ya. Semoga aja batal dan bisa ke Atletico. Ya seperti itulah. Ya itu Atletico musim ini. Dan gaya main Atletico tuh saya selalu pengen Atletico itu main dengan skema yang nyerang sih sebetulnya. Karena seharusnya Atletico tuh harus berani berjudi untuk musim ini, karena entahlah ya, lini belakang Atletico itu ditinggal Godin, DKK itu ya nampak banget itu kehancurnya. Ya lihat aja musim ini Atletico lebih sering kebobolan kan, yang biasanya Atletico tuh jarang banget kebobolan. Musim ini dia hampir tiap match itu hampir kebobolan, walaupun Oblak masih tetap aja yang nomor 1 dan nomor 2 sekarang clean sheet paling banyak. Jujur banget Atletico musim ini ya lini belakang tuh benar-benar Oblak yang nge-save. Udah beberapa musim terakhir sih, walaupun dulu orang mikirnya back pertahanan Atletico tuh backnya itu yang tangguh, tapi musim ini nampak banget bahwa Oblak itu yang kelas. Oblak dia jago deh, betul-betul menyelamatkan Atletico lah. Udah dari beberapa musim lalu sih sebetulnya, cuman karena ini musim ini nampak Atletico tuh dia yang menyelamatkan lini belakang. Ya jadi dengan rapuhnya lini belakang Atletico tuh ya, kalau saya sih pengen Atletico tuh nyerang, lebih coba main nyerang. Karena ya ada video-video yang beredar waktu Atletico lawan Moskow yang dia nyerang gagal, dia kena counter attack sama Moskow, langsung 8 pemain balik. Jadi dia kayak gini, transisi dia antara menyerang dan defense itu cepat. Jadi lawan mau counter dia nggak bisa gitu. Kayak gitu Atletico. Jadi apa salahnya coba main menyerang ya, walaupun Atletico ini ya finishingnya kacau, ya cobalah lebih nyerang dan kalau kena counter attack tuh mereka kencang gitu, kencang banget baliknya. Jadi ya cobalah dengan itu baru. Ya walaupun Atletico sempat sih merubah skemanya kayak 2016 itu yang beda banget, dia mulai coba-coba position ball, walaupun ya enggak position ball full lah, lebih itu. Dan pada akhirnya Atletico tuh tetap defensive football yang diitukannya. Jadi ya gitu ya, saya sih yang pemain harus dibuang untuk musim depan sebenarnya Lemar, karena Lemar passionnya nggak nampak gitu untuk main dengan Atletico. Buat apa pemain nggak niat gitu. Vitolo yang udah ya Vitolo bagus tapi gitu-gitu aja. Costa lah mungkin bisa dibuang. Ya pengennya yang didatengin itu
Timo Werner sih. Yang lain itu terserah Colo lah, lagi pengennya pokoknya striker harus yang kencang kayak gitu. Sekarang cuma Timo Werner lah kayaknya. Entah Aguero balik. Aguero agak udah tua sih, tapi kualitasnya masih top tier, bisa lah kalau memang mau balik. Walaupun pengkhianat tetap nggak masalah. Kalau Aguero ya balik lah, terserah lah, tapi usahakanlah striker dulu loh, jangan pengkhianat yang dikembalikan. Tapi rumornya sih malah Cavani yang didatengin. Ya apa namanya, kalau Cavani ya setelah udah tua, udah lambat sih. Walaupun finishingnya masih sangat tajam, mungkin bisa berguna lah. Kalau gratis nggak masalah lah, tapi tetap aja kan gaji Cavani itu besar ya. Jadi itu sekilas tentang Atletico. Udah 21 menit nih ya. Ini untuk video pertama, mungkin pertama ini lebih ke Atletico ya. Mungkin itu aja sih. Saya sebagai fans Atletico percaya kalau musim ini bakal peringkat 3 minimal 4 lah, bakal lolos UCL. Dan di UCL-nya sendiri sekarang lagi 8 besar ya, saya tidak bisa prediksi karena perjalanan masih cukup panjang ya. Karena corona nih juga Pak, liga sempat terhenti, jadi pasti prediksi itu payah karena kesiapan pemain itu setelah libur langsung digincor kayak gini, agak payah itu. Jadi ya semoga Atletico bisa peringkat 3, itu yang pasti harapannya. Dan musim depan saya percaya sih, bukan prediksi, percaya Atletico bakal lebih baik lah ya, bakal ke minimal ke Atletico yang kita kenal, peringkat 1, 2, 3 tuh gitu. Dan mudah-mudahan aja manajemen ngasih minimal setahun lagi. Kalau misalnya hasil musim ini mengecewakan, manajemen ngasih semusim lagi buat Colo. Kalau enggak juga ya nggak masalah lah. Oke, segitu aja. Buat teman-teman yang ingin komen, kritik, saran ya mungkin bisa di bawah, dan jangan lupa subscribe akun channel ini. Terima kasih.